is a Rahman, Allah. He is a Rahman, Allah. Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang Dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Wah, kayaknya memang takdirnya nggak bisa. Orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, nikah dengan akhwat yang hafizoh dari pesantren apa gitu. Kan kayaknya takdirnya nggak. At-tayyibin, at-tayyibat. Orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu nggak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik, tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah nggak sekufu, nggak selevel, beda dunia. Yang satu dunia putih, satu dunia hitam. Ini gimana nih, nggak ketemu nih. Takdirnya mungkin kita emang nggak layak untuk dia, tetapi dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengganti takdir. Dalam mencari jodoh harus istiqomah. Dan itu kayaknya fardu ain. Kalau yang tadi mungkin sunnah ya. Kalau ini fardu ain. Ditolak, cari lagi. Ditolak, cari lagi aja terus. Atau ditolak, datang lagi. Ditolak, datang lagi. Sampai dia ngelihat wajah kita itu jadi kayak horor gitu. Di blok nomor kita ganti nomor. Wah, pantang menyerah ya. Semangat 45. Nomornya di blok, nggak bisa telepon lagi, ganti nomor. Pura-pura SMS nyasar lah, apalah. Wah, terus aja berusaha semaksimal yang kita bisa. Baru tertutup pintunya kalau dia sudah diakadkan dengan orang lain, saya terima nikahnya, berarti pupus harapannya. Kalau belum itu, maka nggak ada menyerah, istiqomah. Dan saya yakin pasti berhasil. Coba targetkan seorang cewek yang kayaknya nih levelnya level selebriti. Kayaknya bukan saya banget, tapi kan nggak masalah kan, banyak tuh postingan di Instagram seorang kakek nikah sama gadis yang cantik itu kan ya, kayak mustahil gitu. Tapi si kakek itu bisa kayak gitu karena dia istiqomah. Seumur hidup dia ngejar cewek yang dia sukai, ternyata setelah usianya 60 tahun baru dapat, kan istiqomah kan. Cari aja pokoknya yang paling tinggi standarnya. Setelah itu fastaqim, kemudian istiqomah lah. Saya yakin insya Allah akan ada hasil. Kalaupun nggak hasil seperti yang persis kayak gitu, tapi ya agak-agak mirip-mirip gitulah. Insya Allah nggak akan jauh dari yang kita targetkan. Istiqomah aja, sama kayak analogi orang nabung. Nabung sehari mungkin cuma 1.000 rupiah, 1 koin gitu. Tapi kalau istiqomah selama 2 tahun, 3 tahun, kan menghasilkan sesuatu. Bisa beli sesuatu yang berharga. Karena memang dia istiqomah. Daripada orang nabung 200.000, udah gitu berhentinya setahun. Ya udah 200.000 aja. Dibandingkan orang yang 1.000 selama 1 tahun. Berapa tuh? 360 ribuan. Ketimbang orang yang nabung 10.000. Setelah sebulan hilang gitu. Jadinya berapa? Cuma 300.000. Masih mending yang istiqomah 1.000. Enggak memberatkan tapi ada hasil. Ini udah ngeberatin nggak ada hasil. Begitu kaidah atau sunnatullah dalam kehidupan kita. He is a Rahman, Allah. He is a Rahman. Pakai tuh istighosa. Pertama pilih dulu pilihan Allah. Pilihan Allah yang mana? Yang paling soleha. Pilihan Allah yang mana? Niatin karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Terserah Allah mau kayak gimana, pokoknya Allah yang senangnya Allah yang kayak gimana nih, yang kayak gini udah ambil aja. Begitu juga yang akhwatnya, yang cewek, yang perempuan. Pilihan Allah yang mana? Yang baik akhlaknya, yang dekat dengan agama Allah, yang dekat dengan masjid. Walaupun mungkin secara duniawi kurang mapan, pilih aja pilihan Allah. Kalau kita libatin Allah dalam pilihan kita, Allah gak akan ngecewain kita. Yakin tuh 100%.
Tapi kalau kita nggak ngelibatin Allah dalam pilihan kita, nanti begitu kita punya masalah, kita ngadu ke Allah, Allah tanya, maksud lo? Kan kasihan kan ya? Walaupun Allah nggak akan ngomong kayak gitu, tapi apa maksudnya? Cuma bahasa ini mah maksud lo gitu. Allah nanya, ngapain kamu nanya-nanya ke saya? Bukankah saya nggak dilibatin dari awal? Sama kayak kita kan? Orang nggak dilibatin dari awal, pas ada masalah kok ngelibatin kita, nggak keren banget tuh, nggak fair gitu. Makanya ketika ada pilihan hidup, libatin Allah dalam pilihan kita. Maka idzan la yudayyi'akallah. Allah nggak akan mengecewakan kamu. Sama kayak dulu saya pernah cerita, Siti Hajar ditinggalkan Ibrahim di tengah bukan padang pasir ya, padang batu. Karena Mekah dengan Dubai itu beda. Kalau Dubai itu pasirnya itu kayak bedak, halus banget, itu padang pasir. Kalau Mekah batu, lebih panas daripada padang pasir. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah lembah batu Mekah, Siti Hajar nanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tidak bisa menjawab kenapa. Karena nggak tega. Akhirnya Ibrahim jalan aja. Setelah jalan beberapa langkah, Siti Hajar ganti pertanyaannya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Baru Ibrahim mengangguk, "Ya, ini perintah Allah." Jadi kalau bahasa Arab Allah itu Allah. Tapi kalau A-nya panjang, Allah, A-nya double, itu artinya apakah. Jadi apakah? Panjang gitu ya. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini ya Ibrahim? Ibrahim mengangguk, ya, artinya benar Allah yang nyuruh. Apa kata-kata Siti Hajar? Kalau gitu berangkatlah wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, la yudayyi'anallahu idzan. Allah enggak akan ngecewain kami. Tenang kan? Allah enggak akan ngecewain kami. Berangkatlah Ibrahim, Siti Hajar memeluk putranya, dan ternyata singkat cerita terjadi adegan keluarnya sumur Zam-Zam. Jadi kalau kita libatin Allah dari awal, itu gampang urusan kita. Masalahnya kita nggak mau ngelibatin Allah kecuali kalau udah mentok. Itu masalahnya. Kalau udah mentok baru ya Allah, ya Allah. Allah juga ngasih waktu. Kenapa ngasih waktu? Karena Allah ingin ngasih kita pelajaran supaya kita lain kali bisa lebih bijak untuk melibatkan Allah. Coba libatin Allah itu jangan pas mentok doang. Walaupun tetap kemana lagi kan kalau nggak Allah ya. Mentok-mentok juga walaupun dari awal kita nggak ngelibatin Allah, mentok-mentok juga kemana lagi tempat kita berlari kalau bukan kepada Allah. Ilaika anabna wa ilaikal masir, kepadamu ya Allah kami kembali. Cuman lebih kerennya lagi itu bukan pas mentok ngelibatin Allah. Dari awal kita memilih jalan, udah ngelibatin Allah. Allah yang mana nih? Tanya dulu sama Allah. Terus tahu jawabannya gimana Ustaz? Baca firmannya. Nggak ngerti Ustaz. Baca hadisnya. Nggak ngerti juga Ustaz. Istisyarah, istifta, minta pendapat para ulama yang mengerti ayat Allah dan hadis Rasulullah. Itulah gunanya istifta, meminta fatwa. Istisyarah, meminta nasihat. Ustaz, ini gimana nih, ada dua pilihan, yang satu begini, yang satu begini. Kayak dulu zaman Nabi, cewek yang dilamar dua cowok itu minta pendapat Nabi. Datang nih seorang cewek ke Nabi Rasulullah SAW, bilang, "Ya Rasulullah, ini saya agak-agak dilematis. Kenapa? Ada dua cowok ngelamar saya." Iya. Gitu tuh teh. Datang ke Ustadz, tanya, "Ustadz, saya ada dua cowok yang ngelamar. Yang satu fulan, yang satu fulan." Kata Nabi, "Ya amat Allah, kalau yang cowok pertama itu saya kenal. Dia itu malas kerja." "Oh gitu Rasulullah." "Iya, enggak pernah kerja dia mah, di rumah aja, bangku-bangku tangan, nge-game aja di rumah mah dengan gadgetnya. Kalau bahasa sekarang mah suka nge-game, enggak pernah, nganggur aja." "Oh gitu. Kalau yang kedua ya Rasul?" "Kalau yang kedua itu dia nggak pernah nurunin tongkat," kata Nabi. Arti nurunin tongkat tuh suka mukul istri, kasar orangnya. "Oh gitu, saya baru tahu, untung saya minta pendapat Rasulullah. Udah deh, saya tolak aja dua-duanya." Ya gitu ya, ditolak dua-duanya. Akhirnya datang lagi yang lebih baik. Istisyarah namanya, minta pendapat ulama. Jangan putuskan sendiri. Karena kalau kita memutuskan sendiri dan kita nggak paham, berarti kita tidak melibatkan Allah dalam pilihan hidup kita. Dan nanti kalau ada masalah, susah mau minta tolong sama Allah. Dari awal tuh udah ngelibatin Allah. Tanya, yang mana nih yang Allah suka? Pekerjaan, jodoh, perbuatan, apapun lah pokoknya. Minta pendapat Allah. Kita pengen mengubah
cara hidup kita. Tanya yang mana yang baik nih, modal ini atau modal yang itu. Tanya kepada Allah, libatin. Mungkin kalian akan bahagia kalau kalian mencintai sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Gak mungkin kalian akan dapat apa yang kalian inginkan kalau kalian mencintai seseorang atau sesuatu melebihi cinta kalian kepada Allah dan Rasul. Itu nggak mungkin. Bukan hanya nggak mungkin, bahkan Allah mengancam dengan sebuah ancaman fatarabbasu. Hati-hati kalian, kata Allah. Artinya nggak boleh seorang hamba itu menduakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Itu nggak boleh. Kalau dia mencintai makhluk, harus karena Allah. Kalau dia mencintai makhluk bukan karena Allah, Allah bilang fatarabbasu, hati-hati. Kenapa kita nggak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya nggak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Gak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya putusin.